Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Fatinufus, NIM 20000290045 dari kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan. Dengan ini, membuat video tentang perkembangan Muhammadiyah di Kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, untuk menyelesaikan tugas kemuhammadiyaan. Sejarah dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa pada tanggal 6 Mei 1940, dilayangkanlah sepucuk surat yang ditujukan kepada Hutz Bestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta yang isinya memohon agar pimpinan pusat dapat mengesahkan berdirinya grup Muhammadiyah di Sumbawa Besar. Tidak lama kemudian, yakni pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1359 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1940, terbitlah surat ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah yang isinya menetapkan dan mengakui secara syah berdirinya grup Muhammadiyah di Sumbawa Besar dan dipimpin oleh Abdullah Nur, tokoh yang pendiam dan bukanlah seorang pembicara yang lancar, apalagi seorang ulama yang fasih dalam agama. Tetapi pembawaan dan sikapnya beliau yang penuh kewibawaan, pengertian, serta istiqomah beliau dalam agama, sehingga dari itu beliau didukung sangat cocok untuk memimpin cabang Muhammadiyah pertama di Kabupaten Sumbawa. Abdullah Nur yang dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1899 di Taliwang, Sumbawa Besar, yang sekarang telah menjadi Kabupaten Sumbawa Barat, dan istri beliau bernama Siti Asma. Dan beliau meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 1969 setelah mengabdikan hampir seluruh hidupnya bagi kemajuan dan perkembangan Islam di Sumbawa, dan sehingga beliau hampir diidentik dengan Muhammadiyah Sumbawa. Selepas tamat dari sekolah rakyat pada tahun 1916, Abdullah Nur diterima bekerja di kantor Departemen Pertanian di Sumbawa Besar. Karena dengan ketekunan dan kemampuan beliau pada saat itu baru berumur 17 tahun, kemudian dikirim ke Bogor untuk mengikuti kursus latihan pertanian. Sejak saat itulah Abdullah Nur berkenalan dengan buku-buku bacaan yang bernafaskan Islam dan mendalaminya. Dan setelah itu, selesai mengikuti kursus dan balik ke Sumbawa, beliau tidak ada kata patah semangat yang walaupun jauh dari kota tempat beliau, mudah mendapatkan buku-buku keislaman. Karena dengan semangat dan giat membaca, beliau mendatangkan buku-buku keislaman sehingga berlangganan majalah-majalah Islam yang ada di Jawa. Sebelum dipertemukan dengan Muhammadiyah, pada tahun 1934, Abdullah Nur sempat mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang diberi nama Majelis Ahlus Sunnah Asli atau disingkat MASA. Setelah dipertemukan dengan organisasi Muhammadiyah tahun 1940 dan beliau beserta kawan-kawannya di MASA sepakat mendirikan Muhammadiyah di Sumbawa, dan secara keseluruhan warga MASA ikut bergabung ke dalam Muhammadiyah. Abdullah Nur mendirikan organisasi MASA atau grup Muhammadiyah Sumbawa berdasarkan pada dua faktor yang melatar belakanginya, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor pertama berkait langsung dengan perjalanan biografi pribadi Abdullah Nur, sedangkan faktor kedua berkait dengan kondisi internal dan eksternal umat Islam di Kabupaten Sumbawa. Kondisi internal berkaitan dengan implementasi Islam di Sumbawa, sedangkan kondisi eksternal berkaitan dengan pengaruh-pengaruh asing.
Perkembangan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa. Semangat dan perjuangan Muhammadiyah Sumbawa untuk selalu memberi pencerahan melalui dunia pendidikan tidak pernah berlaku surut, walaupun banyaknya tantangan-tantangan yang dialaminya. Maka dari itu, justru menjadi perhatian serius dalam mengembangkan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sumbawa. Oleh karena itu, organisasi Muhammadiyah Sumbawa mampu mengembangkan dan mendirikan beberapa amal usaha, khususnya pada lembaga pendidikan mulai dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Perjalanan perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah Sumbawa dari tahun ke tahun atau dari periode 1 hingga 9 pimpinan daerah Muhammadiyah Sumbawa telah mampu mendirikan lembaga pendidikan sebanyak 22 lembaga yang mana mulai perintisan ini pada tahun 1940 hingga 1952 dan masa pengembangan tahun 1952 hingga 2014. Dan diantaranya ada beberapa jumlah sekolah yang berkembang sebanyak 16 sekolah dan ada yang stagnan sebanyak 5 sekolah dan 1 sekolah tinggi yang bekerja sama dengan UMM Mataram NTB. Adapun selain mengembangkan lembaga pendidikan formal, Muhammadiyah Sumbawa mampu mendirikan lembaga pendidikan non-formal dilakukan sebagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu yang pertama, mengelola panti asuhan sebagai upaya untuk membina anak yatim piatu serta dari anak masyarakat bawah yang kurang mampu ke dalam pendidikan Islam formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu mengelola pondok pesantren tahfiz Al-Quran menjadikan lembaga unggul yang mampu mencetak kader penerus Islam yang berilmu dan berpengetahuan, berakhlak mulia, berprestasi, dan bermanfaat bagi agama dan negara. Yang ketiga yaitu mengelola masjid, menjadikan masjid sebagai basis pembinaan umat atau jamaah. Dan adapun dalam pendidikan non-formal, meliputi dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa majelis pimpinan daerah Muhammadiyah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan pengembangan lembaga pendidikan, Muhammadiyah banyak mendapat dukungan dan hambatan dari kepengurusan dan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendukung dalam perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sumbawa adalah faktor kepengurusan Muhammadiyah, sekolah, masyarakat, dan alat pendidikan. Yang kedua yaitu faktor penghambat tak pernah lepas dari dua faktor penghambat, yaitu faktor internal terjadi dalam kepengurusan, pendidik, manajemen, pengolahan lembaga pendidikan, dan dana. Dan yang kedua faktor eksternal yaitu terjadi pada lembaga pendidikan masih tersaingi oleh lembaga pendidikan negeri dan masyarakat masih belum sepenuhnya menilai lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Sumbawa sebagai sekolah swasta yang mempunyai integritas yang unggul sehingga dijadikan sebagai lembaga pendidikan nomor 2 setelah sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sumbawa. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.